Oke guys, welcome back di channel kita yaitu Telsa TV dan pastinya balik lagi bersama saya nih di podcast Gaul Telsa TV nih guys. Nah, mungkin banyak yang tanya-tanya nih, yang mungkin yang lihat episode kemarin ya, episode kemarin kita kok yang sekarang lebih nggak semangat sih bang? Kenapa nih ya? Nah, jadi tema kita sekarang ini horor ya guys ya. Jadi mungkin kita nggak semangat kayak kemarin lagi lah kata-katanya ya, karena kan ini lagi horor jadi ya tahu sendiri lah. Nah, mungkin juga yang belum lihat podcast kita kemarin nih, yang belum tahu saya juga ya, jadi saya di sini akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya di sini Raffiata Fauzan ya guys ya, sebagai host, dan tentunya saya di sini nggak sendiri ya guys ya, ada partner saya nih, ada teman saya. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Ya, untuk yang podcast kemarin saya juga narasumber, sekarang kali ini gua akan narasumber lagi guys, menceritakan kisah pribadi aku sendiri. Oke, gitu aja sih. Oke Mas Raffi. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya, kita akan nyeritain apa dari kisah pribadinya si Dude ini ya. Yes, ini agak horor nih, agak horor kalau bisa dibilang nih, agak horor. Nah, jadi mungkin kalian nyiapin mental nih buat dengerin podcast ini, walaupun cuman 10 menitan, tapi ya moga aja bisa buat kalian merinding seitil-itil ya. Merinding seitil-itil. Ya mungkin bisa dibilang ini podcast horor, tapi adalah komedinya sedikit-sedikit, adalah hiburannya sedikit-sedikit. Masa ya horor terus, bosen kan ya? Nah, mungkin kita langsung tanya ke Dude. Nah, gini Dude. Ini di podcast kita kali ini Dude mau nyeritain kisah horor apa nih Dude? Dari kisahku aja ya. Kisahku naik gunung aja sih. Naik gunung di Gunung Sumbing. Oh, jadi itu kisah pribadi ya Dude? Ya, betul. Bisa dibilang kisah pribadi ya guys ya. Jadi mungkin bisa juga nanti buat pembelajaran kalian, biar gak ngelakuin hal yang sama dari Dude ini. Oke Dude, langsung kita mulai aja. Awal kisahnya gimana Dude? Oke, awal kisahnya itu pertama-tama aku dan 11 temanku, kita akan berangkat ke Sumbing. Orang 11 nih, orang 12 sama aku. Oh ya, Jadi mungkin bisa disebutin Dude itu ada siapa aja orang 12 itu. Mungkin kalau boleh tahu nih ya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Mungkin ya sama rasa sih ya. Ya, sama rasa. Inisial siapa aja nih Dude? Ini 11 orang disebutin dia apa? Enggak apa-apa nih, kan biar kayak main bola juga, 11 orang nih ya. Ada A, S, J, I, sama lupa gua. J lagi 2. Terus D langsung iya. D, I, A lagi. Anjir, banyak suah. Sama O. Ya mungkin Dude agak lupa nih. Banyak makanya. Dan juga ini kapan Dude kamu naik gunungnya itu, kalau boleh tahu? Naik gunungnya itu kalau nggak salah akhir tahun 2024. Oh tuh guys, jadi ya mungkin udah agak lupa lah ya. Nah, akhir tahun 2024 itu teman lama. Singkat. Dan juga itu teman lama ya guys ya. Nah mungkin bisa langsung diceritain nih, gimana nih ceritanya? Jadi awal ceritanya itu kita berencana ya mau liburan, tapi itu kita ber-12 tuh bingung mau liburan kemana. Nah akhirnya ada salah satu teman kita yang inisialnya I ya, itu tuh lebih mengajak ke muncak gunung. Tapi tuh kita nggak tahu mau muncak gunung di mana. Nah awal cerita si I itu
punya ide mau muncak Gunung Kesumbing. Nah, rencana itu mau berangkat akhir tahun tanggal berapa ya? Tanggal 29 kayaknya atau 230 lah. Ya. Itu pas banget akhir tahun itu. Jadi singkat ceritanya itu kita udah di hari H. Di hari H udah prepare semuanya, udah selesai ya. Ada ya kita berangkat kumpul di rumahnya inisial O pukul berapa ya? Pukul 6 kalau nggak salah. Itu 6 apa di kalau 6 pagi. Oh, 6 pagi. 6 pagi. Kita berangkat pagi. 6 pagi kita udah kumpul tuh. Kumpul, prepare lagi apa yang ketinggalan, apa yang belum. Itu udah kelar tuh semua. Ya. Jadi setelah itu kita tuh berangkat jam 8. Mulai berangkat ke via Banaran itu via jam 8 dari Salatiga. Oh iya. Menuju ke Temanggung. Habis Temanggung baru ke Wonosobo. Dari Salatiga kita jam 8. Di perjalanan Salatiga ke Temanggungnya itu mungkin ada sedikit kejanggalan sebelum aku dan teman-temanku tuh sampai ke gunungnya itu. Kejanggalannya tuh satu. Salah satu motor dari kita itu bensinnya kehabisan, tapi setelah beberapa kilo kita itu beli bensin. Seharusnya kan kalau di logis harusnya gimana ya? Mungkin ya gak secepat itulah harusnya ya. Itu kalau boleh tahu tuh motornya apa tuh Dude? motornya itu Vega. Vega, apalagi Vega itu terkenal dengan iritnya ya. Irit. Gak seperti motor-motor lain lah. Itu kan juga motor lama ya itu Dude. Betul. Nah, bisa dibilang itu juga irit sih. Irit. Ya itu singkat cerita gitu sih. Nah itu kan kita belum nggak sadar tuh kalau apa tuh bakal ya mungkin itu bisa dibilang janggal ya. Iya. Terus apalagi itu mogoknya itu bukan karena bensin. Tapi karena apa nih kalau? Nggak tahu juga itu karena apa. Ya. Singkat ceritanya kita udah tuh sampai di base camp via Banaran. Sampai base camp kita prepare lagi, nyiapin barang-barang yang mau buat naik ke pos-pos ke gunungnya ya. Jadi itu singkat cerita kita udah jalan. Ini udah jalan ke gunung ya. Ya, Naiknya ya. naik ke gunung lah. Nah, singkat cerita tuh harusnya kita tuh rencana mau ngojek dari base camp ke pos 1. Pos 0. Oh, pos 0. Pos 0. Oh, ya. Itu kan disarankan buat apa ya namanya? Disarankan buat ngojek gitulah. Ya. Biar gak capek. Emang dari base camp sampai pos 0 tuh lama banget. Tapi itu wajib gak tuh dari base campnya? Enggak. Oh, enggak. Jadi wajib. boleh. Kalau juga. misal tenaga kita bersisa-sisa gitu boleh. Tapi kan karena kita itu gimana ya, uangnya mepet, bisa uangnya mepet, bisa tenaganya juga kita itu dibilang kuat lah. Ya. Karena kan itu teman-teman sepak bola. Ya. Kalau gitu. Tapi itu juga sering muncak itu teman-teman kamu Dude. Ya Bisa dibilang ada salah satu yang sering muncak gitu lah. Jadi bisa dibilang itu salah satunya itu mentor dari itulah. Posisi itu orang 12, jalannya itu enggak satu-satu, dua-dua ya, dua-dua gitu. Tapi itu anehnya sampai singkat cerita ya sampai di pos 0 tuh kita tuh bener-bener capek mahan dan bener capek itu ya. Iya, bener-bener capek, nggak tahu padahal baru pos 0 itu. Iya. Udah capek gitu. Padahal kalau di logis tuh kan atlet sepak bola nih ya. Iya. Itu kan harusnya nggak capek tuh. Harusnya ya. Kalau boleh tahu tuh dari base camp ke pos 0 itu berapa meter? Nggak meter lagi mungkin. Mungkin berapa ada kilo. Ada mungkin 1,5 kilo, 2 kilo, kilo. Ya. Terus itu treknya itu gimana dari base camp ke pos 0 itu? Jadi treknya itu kayak semacam ya perjalanan desa jalan desa gitu loh. Oh. Dicor gitu loh. Iya. Tapi itu
nanjak terus ya gitu. Jadi nggak ada datar-datarnya gitu Nggak ya? ada Dari sama base camp sekali. ke pos ya? Itu tuh kanan kiri itu udah sawah sama kebun para apa itu petani dari sana ya. Ya. Terus tuh gini, singkat cerita kita jalan nih. Ya. Kan kita rombongan. Ada yang baru turun dari gunungnya itu. Kita begini, loh Mas, jam segini kok naik. Kita tuh nggak sadar itu kita berangkat jam berapa. Ternyata kita buka jam 12 nih. Oh iya Mas, baru jam 12 gimana? Emang ada apa Mas? Ya terus tuh Masnya bilang hati-hati aja, masalahnya kalau di jam-jam rawan tuh emang mungkin sedikit ada gangguan. Nah itu gangguannya kita nggak tahu gangguan apa. Itu jam 12 apa tuh kalau boleh? Siang. Oh siang ya. Dan kita tuh ada rules. Apa hurufnya sih? Dari base camp katanya tuh kalau jam-jam 12 tuh kita nggak boleh ngomong-ngomong sembarangan, kayak ngomong gimana ya, ngumpat gitu gak? Oh iya ngumpat ya. Bahasa kasar lah ya. Jadi tuh gitulah. Singkat cerita kita jalan nih, jalan pos 1 lewat, pos 2 lewat tanpa ada halangan apapun itu. Oh iya, tapi di pos 2 itu kayak ada sedikit kejanggalan aneh. Apa itu? Di pos 2 itu pos yang apa namanya? Di posnya itu ada makam. Oh, makam ya. Apa? Enggak tahu, mungkin makam leluhur sana ya. Ya gitulah. Makam leluhur sana, tapi makamnya itu kayak ada keambukan pohon gitu. Oh. Mungkin habis badai ya. Oh ya, jadi kayak makamnya itu di atasnya ada pohonnya gitu ya. Pohon jatuh. Betul. Nah, di situ nggak sengaja temanku itu ada yang pipis, tapi bukan di makamnya. Terus di mana itu? Di seberangnya. Oh iya, di kan seberangnya. mungkin pikirnya nggak apa-apa lah. Tapi kan kita udah permisi gitu. Pipis tuh, singkat cerita nggak apa-apa, oke. Nah di pos 2 ke pos 3 itu serasa jauh banget. Kayak gimana ya? Itu tuh berasa nggak sampai lah di pos 3. Pos 2 ke pos 3 itu berapa meter tuh deh? Tuh mungkin berapa meter ya? Ini dikira-kira aja kalau lupa lah. 1 kilo. 1 kilo ya? Iya deh. 1 kiloan lah. Ya. Terus di perjalanan dari pos 2 sampai pos 3 itu mendadak tiba-tiba tuh kayak mendung gitu. Ketutup awan lah. Iya, ketutup awan gitu. Jadi kita sama-sama itu ngomong, yaudah ini cuacanya kayak gini, mending apa tuh persiapan buat mantolan aja. Oh terus pada setuju. Terus kan mantolnya ditaruh di saku sini kan. Iya. Nah taruh satu di situ. Singkat ceritanya udah tuh di pos 3 aman. Di pos 3 aman. Di pos 3 aman. Jadi lanjut di perjalanan pos 3 ke pos 4 itu tuh kita benar-benar kayaknya sial gitu ya. Sialnya tuh kayak gimana tuh? Tiba-tiba turun hujan, terus banjir, kita ber-12 itu nggak bisa apa-apa. Ini harus gimana, mau turun apa lanjutin? Terus tuh salah satu temen kita yang inisialnya gini ngomong gini, ya udah lanjutin aja, masih kuat kok kita. Ya aku pikirnya nggak apa-apa lah, masih kuat kan. Ya udah lanjut aja. Itu bener-bener terus. Mantol kita udah pada sobek, kita udah pada kedinginan. Campur aduk lah pikirannya udah. Itu posisi udah jam berapa ya? Jam 5 mungkin ya, hampir maghrib itu. Itu baru di pos 4. Nah di pos 4 itu kita diriin tenda dengan hujan-hujan. nih. Gimana itu rasanya itu? Itu jam berapa tadi kalau boleh tahu? Kalau di pos 4 mungkin jam 6 mungkin deh. Jam 6 itu maghrib ya? Iya, maghrib itu baru diriin tenda. Dan itu posisi basah semua, udah nggak bad mood gitu lah. Bad mood pasti. Iya. Itu kalau dari pos 4 ke puncaknya itu masih lama nggak Dude itu? Masih jauh.
Nah, dari situ tuh misal nih ada kejanggalan lagi gak Dude? Dari pos 4 ke base camp ke puncak itu. Sorry. Ada sih. Kayak mungkin di namanya apa ya? Ada sih. Coba liatin dulu ya. Ya. Di apa tuh? Di pos berapa sih? Kenapa tuh? Di pos apa? Di pos 5. Di pos 5. Ya. Namanya tuh Atualdo. Oh, itu ada kejadian yang janggal apa lagi itu di sana? Temanku itu ada yang mencar 2. Mencar 2. Ya. Itu tuh nggak tahu apa ya? Nggak tahu jalannya tuh kapan gitu loh. Kan kiraan kita barengan terus. Iya. Tiba-tiba kok nggak ada. Padahal itu dia di depan sendiri. Ya hitungannya kayak leader lah. Oh ya, leadernya ya. Nah, leader tiba-tiba nggak ada. Salah satu teman kita yang paling depan itu yang bukan yang hilang itu ya. Iya. Yang paling depan tuh nyariin cepet-cepetan. Ya maksudnya kayak nyariin yang di depan itu. Iya. Loh kok nggak ada nih. Terus singkat cerita kita udah nggak peduli tuh. Iya. Kayak ya mungkin karena leader dia tahu jalan kan. Iya. Kita asal jalan aja. Juga itu mesti yang paling berpengalaman kan. Kita jalan aja itu. Jalan sampai tuh di pos 5. Ternyata di pos 5 itu mereka udah berdua, nggak tahu sama siapa. Dan itu bener-bener dia ngalamun berdua. Dan itu dia menatap kayak jurang gitulah. Iya. Mungkin kayak hipnotis mungkin ya. Gitulah. Dan itu nggak tahu sama siapa ya? Nggak tahu. Itu orangnya yang satunya itu kayak gimana? Boleh tahu dideskripsikan kayak gimana? Kalau dilihat tuh kayak mukanya pucat gitu. Mukanya pucat. Cowok atau cewek nih? Cowok. Pucat pakai tongkat gitulah. Yes. Mungkin ya menunggu sana mungkin. Menunggu pos situ. Kayak bisa dibilang bentuk-bentukannya itu kayak mbah-mbah bisa sih. Ya. Tapi lebih muda. Ya kayak pakde lah. Tapi lusuh gitu ya. Tapi lusuh. Singkat cerita tuh kita di pos 5 itu kita berdoa tuh. Bareng-bareng berdoa karena kita kan habis hujan-hujanan nggak mau naik lagi lah hitungannya. Itu kita berdoa. Singkat cerita orang 2 itu temanku itu udah mungkin sadar mungkin ya. Sadar. Kita ajak naik lagi sampai puncak. Sampai puncak tuh bener-bener kita masih basah-basahan tuh. Jam berapa mungkin? Jam 7. Jam 7 ya, Dude. Jam 7 pagi. Pagi. Itu kita lanjut puncak setelah diriin tenda itu jam 3 subuh. 3 subuh. Yes, setelah turun kita singkat cerita lagi ya. Setelah di atas, setelah foto-foto, kita turun balik ke tenda itu nggak ada masalah apa-apa. Balik ke tenda bareng-bareng teman-teman happy. Setelah foto kan happy pasti ya di puncak sampai finishnya lah. Ya happy lah gitu. Terus kita beresin tenda. Habis beresin tenda tuh kita langsung buru-buru ke base camp. Turun gitulah. Karena apa ya? Karena gimana ya? Kayak takut hujan gitu loh. Oh iya takut hujan. Takut hujan gitu. Jadi kita buru-buru. Tapi di pertengahan jalan, mungkin di tengah-tengah pos 2 pos 3 lah, yang tadi perjalanannya kelihatan lama itu ya. Itu tuh turun hujan lagi. Entah kenapa setiap di pos 2 pos 3 itu hujan. Kita berangkat hujan, turun juga hujan. Mungkin gara-gara ada tadi yang mungkin ada yang buang air kecil. Ya mungkin ya. Nah, pas turun itu kita tuh jam berapa mungkin ya? Jam 12 siang. Nah, kan ada tadi rulesnya. Jam 12 siang itu kita gak boleh ngumpat apa-apa. Terus tuh ada salah satu temanku yang keceplosan nih. Keceplosan ngumpat itu. Ya, mungkin kayak anjing lah apa gitu. Jadi kejanggalannya tuh mah di pos 1 setelah turun di pos 1 tuh kita duduk baru istirahat itulah. Istirahat. Ternyata jadi tuh temanku yang belakang sendiri tuh kan bawa ransel apa tuh namanya? Saya juga lupa nih. Apa sih namanya?
Ya tas gunung. Tas gunung yang gede itulah ya. Yang Udah lupa gua apa. yang banyak milihnya lah. Aku juga Carrier. Oh iya, carrier. Wah, lupa semua gimana ini? Carrier, bawa carrier lah. Nah, Kita duduk nih di Iya. kayak apa ya, rumput-rumput gitu lah. ya. Ya kan ini misal jalan ya. Ya. Kita tuh duduknya di sini. Oh, berarti samping-sampingan gitulah. Gitulah. Tapi jalan Zigzag gitu. ya jalan lah, Iya. kan jalan lah. Yang paling belakang, bukan di belakang tuh, paling belakang sendiri sih. Tapi yang Gimana? belakang diri nomor 2. Oh ya, nomor 2 dari belakang. Ya. Oh ya. Nah itu tuh dia tuh madepnya ke sana. Ya. Ke jalan gitu loh kan, Iya. depan gini. Kan belakangnya udah jurang tuh. Ya. Dia tuh terasa kayak carrier-nya tuh ditarik. Tapi nggak tahu ditarik siapa. Nah, itu bener-bener pada takut, itu udah langsung pada turun, lari. Ada yang sepatunya copot itu. Nggak diambil. Nggak diambil. Ya, nggak diambil. Itu di mana itu? Di pos 1. Di pos 1 ya. Terus singkat cerita. Jadi itu berarti turun tuh nyokor itu. Iya. Berarti pakai sepatu satu apa di pakai satu. Pakai satu. Oh, Padahal sepatu. itu sepatu pinjem. Oh, pinjem. Iya. Minjem lagi. Ya, Berat ini. singkat cerita itu udah sampai base camp. Itu sih pengalaman horornya. Oh. Tapi itu bener-bener horor sih karena cuaca mungkin. Karena cuaca dan Jadi kayak mental kita tuh belum siap gitu loh. ya karena Mungkin itu lagi hujan Hal-hal juga mistis ya. jadi berdatangan gitu. Dan juga itu gunung ya. Gunung itu bukan tempat yang bisa dinaikin buat orang yang cuma FOMO nih ya, karena FOMO. Jadi kalian tuh ya kalau misalkan FOMO tuh emang harus siap lah diri kalian, fisik kalian dan mental kalian. Jangan cuma yang naik gunung pengen foto doang itu jangan. Jadi kalian harus bener-bener nyiapin fisik kalian, mental kalian, dan jangan kalian mengumpat pas di gunung. Jangan apalagi tadi buang air kecil sembarangan. Nah, jadi kayak gitu ya guys ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil kali ini nih dari ceritanya Dude Febian ini, mungkin kita kalau mau naik gunung nih harus lihat cuaca dulu, lihat cuaca. Pertama tuh ya lihat cuaca dulu, dan juga fisik kita tuh harus siap. Fisik kita harus siap dan mental juga nih, mentalnya kita juga harus siap, dan juga kita jangan buat yang aneh-aneh lah di gunung itu kalau bisa ya. Kalau dan takutnya itu kayak ada kejadian horor seperti Dude ini ya, teman-temannya Dude ini. Nah, bisa dibilang ini lumayan horor ya Dude ya. Horor Bilang horor karena ya itu mental kita belum siap karena kan kayak ada aja gangguan nih gitu. Iya. Selama perjalanan tuh ada aja gangguan nih. Dia emang harus bener-bener nyiapin lah kalau mau naik gunung itu, apalagi Sumbing nih ya. Sumbing tuh 3000 mdpl ya gitu ya. Itu juga bukan yang rendah ya. Nah, mungkin cukup sekian ya dari kita, dari ceritanya Dude ini ya. Mungkin yang habis nonton podcast ini kalian bisa belajar lagi lah kalau emang mau naik gunung itu harus kayak gimana. Dan juga terima kasih yang sudah menonton podcast kita kali ini ya di channel Telsa TV, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys ya. Kembali lagi. Dan apalagi nih pesan-pesan Dude kalau mungkin buat pendaki-pendaki yang pemula-pemula nih, mungkin ada pesan nih, ada apa nih Dude? Yang penting itu tadi sih kayak katamu itu sih, nyiapin mental, nyiapin fisik, sama menyesuaikan diri, itu sih paling penting. Kalau dirinya siap pasti juga mungkin aman. Mungkin aman sih. Ya mungkin, tapi ya kalau tambah gak siap ya mah tambah gak aman ya. Ya gak aman banget itu. Aman. Jangan sampai. Jadi kalau bisa disiapin benar-benar lah. Ini pesan buat orang-orang yang mau mendaki nih, apalagi pendaki-pendaki pemula. Dan juga kita tutup aja sekian, dan terima kasih ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu nih nonton podcast kita kali ini, dan semoga podcast kita kali ini tuh bermanfaat buat pendaki-pendaki ya guys ya. Dan juga thank you and see you in the next episode guys ya. Bye bye.
We're looking back, we mess around, but that was then, and this is now. We need enough love to hold us.